Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 10 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. 3 orang penderita DBD di Kabupaten Lebak dilaporkan meninggal dunia. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dalam kurun 2 tahun, angka pengangguran di kota Cilegon terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jelang musim hujan, pemerintah Kabupaten Pandeglang imbau warga waspada bencana. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh OPD, camat, kepala desa dan lurah, dan pihak lainnya untuk meningkatkan mitigasi bencana menjelang pergantian musim kemarau ke musim penghujan. Sebab saat musim pancaroba seperti sekarang, berpotensi terjadi bencana alam, di antaranya hujan deras, angin kencang, potensi pohon tumbang, dan juga tanah longsor. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Menjelang pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan mitigasi bencana. Camat Pagelaran M. Asep Rafiuddin mengimbau agar masyarakat selalu waspada bencana saat beraktivitas menjelang musim penghujan akhir tahun ini. Sebab saat musim pancaroba berpotensi terjadi bencana alam, diantaranya hujan deras, angin kencang, potensi pohon tumbang, dan tanah longsor. Menurutnya, Pemka Pandeglang telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, dan pihak lainnya. Ia menerangkan sejumlah hal yang ditekankan saat pancaroba ini, diantaranya melakukan penjarangan ranting, penebangan pohon, pemantauan dan monitoring pohon yang sudah tua atau mati, yang dekat dengan bangunan gedung pemerintahan dan sekolah. Kemudian memperbaiki atap rumah atau bangunan milik pemerintah untuk antisipasi cuaca ekstrim. Nah itu barangkali khawatir terjadi sesuatu, itu bisa kita jadikan sebagai naungan gitu, sebagai tempat untuk evakuasi sementara. Selain itu, pemantauan dan monitoring papan reklame atau baliho, membersihkan sampah di drainase yang menghambat laju air. Kemudian mengikuti perkembangan informasi cuaca di media sosial milik BMKG dan melaporkan kejadian bencana kepada pihak terkait. Sehingga nanti pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini BPBD, bisa cepat langsung mengambil tindakan. Sementara Koramil Pagelaran Kapten Infanteri Tata menambahkan TNI senantiasa siap siaga membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi pancaroba. Apalagi Kecamatan Pagelaran merupakan daerah yang rawan banjir. Kami dari Satuan Atas, Kodim ataupun Korem memang sudah menekankan dalam menghadapi musim penghujan ini, kan terutama di wilayah Koramil Pagelaran yang wilayah binanya itu Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Patia, pada saat musim hujan itu biasanya banjir. Kami sudah ditanya kebutuhan apa saja, kami sampaikan yang paling utama yaitu perahu karet. Ia menerangkan Koramil Pagelaran telah memiliki 2 perahu untuk membantu evakuasi masyarakat apabila terjadi banjir. Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan lainnya dalam menghadapi pancaroba. Warga masyarakat lebih menjaga kebersihan karena itu salah satunya itu dari sampah-sampah terutama yang plastik itu. Mungkin solusi yang paling agak mendekati yaitu dipilah. Plastik mungkin bisa dibakar sedikit-sedikit, yang bisa terurai atau bisa dikubur. Kemudian untuk barang-barang yang berharga, surat-surat berharga dimasukkan dalam satu tempat. Jadi kalau ada apa-apa langsung bisa mengamankan yang itu dulu. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, 3 orang penderita DBD di Kabupaten Lebak dinyatakan meninggal dunia setelah ditangani secara medis. Berdasarkan laporan rumah sakit di Kabupaten Lebak, jumlah penderita DBD periode Januari hingga awal November ini sebanyak 468 orang. 3 orang diantaranya meninggal dunia. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Sebanyak 3 warga penderita demam berdarah dengue DBD di Kabupaten Lebak, Banten dilaporkan meninggal dunia setelah ditangani tenaga medis.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Triyatno Supiono mengatakan ketiga penderita DBD yang meninggal itu antara lain seorang warga Rangkas Bitung, Banjarsari, dan Sobang. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan pencegahan kasus DBD agar penyakit yang ditularkan nyamuk dan mematikan itu tidak meluas. Berdasarkan laporan rumah sakit di Kabupaten Lebak sejak Januari hingga tanggal 8 November 2023, jumlah penderita DBD tercatat sebanyak 468 kasus dan 3 kasus dilaporkan meninggal dunia. Dari 468 kasus DBD itu antara lain untuk Kecamatan Rangkas Bitung 128 kasus, meninggal 1 kasus, Cibadak 50 kasus, Maja 49 kasus, Sajira 27 kasus, Malingping 25 kasus, dan Kalanganyar 23 kasus. Sedangkan untuk Kecamatan Warung Gunung 23 kasus, Cikulur 22 kasus, Cimarga 19 kasus, Gunung Kencana 15 kasus, Cipanas 14 kasus, Banjarsari 14 kasus, meninggal 1 kasus, Lewi Damar 10 kasus, Bayah 10 kasus, dan Curug Bitung 8 kasus. Begitu juga untuk Kecamatan Cileles 7 kasus, Lebak Gedong 4 kasus, Wanasala 4 kasus, Muncang 3 kasus, Sobang 3 kasus, meninggal 1, Panggarangan 3 kasus, Cibeber 3 kasus, Cijaku 2 kasus, Cigemblong 1 kasus, Cihara 1 kasus, Bojongmanik 0 kasus, Cirinten 0 kasus, dan Cilograng 0 kasus. Kasus penyakit akibat gigitan nyamuk itu hampir semua kecamatan merupakan daerah endemik penularan DBD. Selama ini kasus DBD di Kabupaten Lebak cenderung berkembang menyusul memasuki pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan sehingga warga harus mewaspadai penyakit DBD itu. Untuk memutus mata rantai penularan DBD, masyarakat diminta mengaktifkan kembali budaya gotong royong dengan melakukan kegiatan gerakan kebersihan lingkungan seperti mengubur, menguras, dan menimbun 3M. Selain itu juga pemberantasan sarang nyamuk PSN. Penyebaran penyakit DBD karena kembang biak nyamuk Aedes aegypti yang hidup di genangan air bersih yang tidak menyentuh tanah. Selain itu pihaknya melakukan penanganan kasus DBD dengan menyemprot asap ke sejumlah wilayah yang diduga menjadi penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Kepala Puskesmas Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Yang Citra Gumelar mengatakan pihaknya saat ini terus melibatkan petugas tim gerak cepat TGC untuk melakukan penyuluhan pada masyarakat untuk mengantisipasi penyakit DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan agar populasi nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang biak, di mana nyamuk itu sebagai pembawa virus DBD dan mematikan jika lambat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dengan demikian, masyarakat jika mengalami suhu demam dan timbul kulit bintik-bintik maka segera dilarikan ke puskesmas maupun rumah sakit. Demikian Puja Pamungkas Genre Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, angka prevalensi stunting di Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan Kabupaten Pandeglang dalam penurunan angka stunting ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Keberhasilan tersebut merupakan upaya yang bersifat pentahelix, yaitu upaya yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berikut laporan Amsar dari Radio Muara Paranti FM Pandeglang. Pendengar, angka prevalensi stunting di Pandeglang pada tahun 2023 ini sebesar 29,4%. Data tersebut mengalami penurunan secara signifikan dari tahun sebelumnya, yakni dengan penurunan sekitar 8,5% dari angka prevalensi tahun 2022 sebesar 37%. Kendati angka prevalensi stunting masih di atas rata-rata nasional, yakni 14%, upaya pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Keberhasilan Kabupaten Pandeglang dalam menekan angka stunting tersebut merupakan hasil dari konsep pentahelix, yakni upaya bersama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, sehingga upaya pencegahan dan edukasi dilakukan secara masif. Selain itu, dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun daerah turut serta dalam efektivitas langkah-langkah stakeholder dalam membuat program langsung di masyarakat. Di antaranya, pemberian bantuan makanan bergizi dan pemenuhan sanitasi yang sehat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Encep Hermawan menyebutkan pada tahun 2024 mendatang, anggaran untuk penanganan stunting akan terus ditambah sehingga bisa lebih maksimal untuk memetakan lokus stunting di wilayah Pandeglang. Ya, alhamdulillah di tahun 2024 ini saya dapat kabar baik nih terkait dengan nanti ada pembangunan terkait dengan sanitasi ya. Yang ini sebetulnya tanggung jawab dari PUPR atau PR karena ada anggaran katanya dari pusat ini 30 miliar untuk memperbaiki sanitasi yang ada.
Karena kan 70%-nya mungkin akibat tadi penyebab tidak langsungnya, salah satunya adalah sanitasi ini. Dari pemerintah kabupaten, kemudian dari provinsi dan pusat juga rencana emang pemberian makanan tambahan ini di 2024 ini akan lebih besar lagi. Ada puskesmas dengan BOK-nya, dia menganggarkan juga nanti untuk PMT. Jadi ya saya sih optimis 2024 kita bisa menurunkan angka stunting bisa lebih signifikan lagi. Encep menambahkan untuk target penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 mendatang di Kabupaten Pandeglang sebesar 24%. Angka tersebut untuk mengejar rata-rata provinsi. Namun demikian dirinya optimis bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian saya Amsar menyampaikan informasi dari Radio Muara Paranti Pandeglang untuk Berita Banten. Pendengar, angka pengangguran di kota Cilegon terus mengalami penurunan sangat signifikan. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan, angka penurunannya menembus 5,44%. Hal itu terjadi berkat keseriusan dan komitmen pemerintah kota Cilegon dalam melakukan berbagai terobosan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Rana Kabani dari Radio Pas FM Cilegon. Angka pengangguran di kota Cilegon ternyata terus mengalami penurunan sangat signifikan. Bahkan, hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan, angka penurunannya menembus 5,44%. Hal itu terjadi berkat keseriusan dan komitmen pemerintah kota Cilegon dalam melakukan berbagai terobosan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka TPT di kota Cilegon pada tahun 2020 lalu mencapai 12,69%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 10,13%. Pada tahun 2022 kembali turun menjadi 8,10% dan terhitung November 2023 menjadi 7,25% atau turun sebesar 5,44%, yakni dari 12,69 menjadi 7,25%. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Cilegon Panca N. Widodo mengatakan BPS sebagai lembaga resmi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan data telah melakukan update terhadap angka TPT yang ada di Kota Cilegon. Menurut Panca, penurunan angka pengangguran itu terjadi berkat kerjasama dan koordinasi semua pihak baik pemerintah, kalangan industri, dan masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengaku bersyukur bahwa angka pengangguran di Kota Cilegon terus mengalami penurunan cukup tinggi. Heldi mengatakan pihaknya akan terus berupaya secara maksimal untuk menjalankan berbagai program pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Saya Rana Kabani, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.